Dan dengan sangat tenang, David mampu melumpuhkan anak buah Rebecca. Namun hal itu langsung diketahui oleh Rebecca sendiri. Ia pun langsung menggiring Rebecca ke sebuah gedung. Dan setibanya di gedung itu, betapa terkejutnya Rebecca tatkala melihat foto kebersamaannya dahulu bersama sang ayah. Dan seketika itu ia pun sadar jika kini ia sedang melawan ayah kandungnya sendiri. Betapa bahagianya David saat mengetahui jika anaknya kini sudah tumbuh dewasa. Rebecca sangat murka karena sudah 9 tahun lamanya mereka berpisah. Dan ia menganggap jika ayahnya itu sengaja menelantarkannya. Namun David menyangkal semua tuduhan itu dan hendak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 9 tahun yang lalu. Namun mereka harus terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi saat itu, Rebecca kemudian menghubungi Juno. Ia sangat kecewa karena mengetahui jika ayahnya masih hidup. Rebecca pun berpendapat jika semua ini adalah perbuatan Juno yang sengaja agar ia menghabisi ayahnya sendiri. Namun Juno menyangkal semua tuduhan itu. Hingga di saat Juno hendak meyakinkan Rebecca, untung saja David sadar dari pingsannya. Namun setelah itu tiba-tiba Rebecca lalu membaca pesan dari ponsel anak buahnya itu. Dan betapa terkejutnya Rebecca tatkala mengetahui jika Juno telah menyuruh anak buahnya itu untuk melenyapkan Rebecca. Rebecca enggan mendengarkan penjelasan ayahnya. Bahkan saat sang ayah mengajaknya untuk hidup di luar negeri yang tidak diketahui oleh Kedis Group, Rebecca terus menentangnya. Ia juga menegaskan jika dirinya memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dengan penuh kebebasan, bukan hidup bersama dengan orang yang sudah memasukkan kematiannya dan kabur tanpa mempedulikan hidup anaknya sendiri. Saat di toilet, Rebecca kembali menghubungi Juno. Ia kembali memastikan jika di Kedis Group masih ada tempat untuknya. Juno yang tak ingin kehilangan aset berharganya itu lantas akan menerima kedatangan Rebecca kembali. Namun saat Rebecca meminta agar sang ayah diterima kembali, Juno hanya bisa terdiam. Juno bahkan memperingati Rebecca jika ayahnya itu sudah memiliki rencana untuk menghancurkan semuanya. Dan setelahnya kita diperlihatkan David yang menyusul ke toilet dan terkejut karena sudah tak mendapati anaknya itu. Namun ternyata Rebecca sudah menunggunya di luar. Keluarga yang terdiri dari ayah dan anak ini kemudian pergi ke sebuah tempat. Namun di perjalanan mereka malah terjebak macet. Entah apa yang dipikirkan Rebecca. Ia malah menyiapkan senjatanya. David memperingati jika mereka tidak akan bertemu dengan siapapun. Namun Rebecca bersikeras akan menggunakan senjata itu. Dan seketika itu David pun mengira jika Rebecca mungkin saja akan tega menghabisinya. Namun siapa sangka tiba-tiba polisi yang mendatanginya menodongkan senjata sehingga terjadilah aksi saling tembak di antara mereka. Polisi itu sudah berada dalam perintah Kedis Group. Namun untung saja David berhasil membawa Rebecca kabur. Setelah mendapati David dan membawa Rebecca pergi, Juno kemudian menghubungi seseorang pembunuh bayaran. Pria itu bernama Ligun, seorang buronan internasional. Ia bekerja sendiri dan hanya melakukan pekerjaan untuk dibayar. Dan kali ini Juno menawarkan uang cukup besar untuk menghabiskan